Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Miss Umi Vlog. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kebetulan kemarin ada yang merequest masalah pelajaran bahasa Inggris. Katanya kurang mengerti apa itu simple present tense. Jadi, untuk vlog kali ini saya akan membahas materi mengenai simple present tense. Untuk yang ingin tahu dan ingin lebih tahu lagi mengenai simple present tense, ikutin terus ya vlog kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Seperti biasa, mungkin kita sudah tahu apa itu simple present tense. Simple present tense itu yaitu sebuah kegiatan atau kalimat di mana kegiatannya itu kita kerjakan berulang-ulang atau setiap hari. Misalkan saja makan, mandi, pergi ke sekolah, atau belajar. Itu kan pekerjaan yang setiap hari kamu kerjakan. Berarti semua pekerjaan yang kamu kerjakan setiap hari itu dikategorikan ke dalam tenses simple present tense. Oke? Simple present tense itu menggunakan ada dia bentuk positif, ada bentuk negatif, dan ada bentuk tanya. Bentuk positive form, negative form, and interrogative form. Then, for this meeting, I will explain you about simple present tense in positive form. Bagaimana dia simple present tense dan dalam bentuk positif? Yuk, kita pelajari lebih dalam lagi. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai positive form. Positive form ini berarti bentuk kalimatnya itu berbentuk positif. Kira-kira apa ya rumus dari simple present tense ini dalam bentuk positif? Oke, rumusnya yaitu ada subjek, kemudian ada verb. Verb yang kita gunakan pada simple present tense ini yaitu verb 1 atau dikatakan dengan apa? Infinitive. Kemudian apa? Di sini nanti ada penambahan s dan is. Cuman itu tidak usah kita tuliskan lagi. Karena penambahan s dan is itu tergantung subjeknya. Setelah verb 1 kemudian ada objek. Yang dikatakan objek yaitu pelengkap dari kegiatan yang dilakukan, dan kemudian ada complement. Dikatakan complement itu yaitu sebagai pelengkapnya, pelengkap dari kata kalimat tersebut. Bisa jadi kata keterangan tempat, keterangan waktu, atau keterangan cara. Nah, bisalah di sini dia di complement ini. Berarti dalam bahasa Inggris itu kita akan menjelaskan dulu apa yang disebut dengan subjek. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu yang dikatakan dengan subjek. Subjek yang dimaksud di sini yaitu kata ganti orang. Dalam bahasa Inggris, subjek itu ada 7. Apa saja dia? Yang pertama ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, dan it. Ya, betul. Dalam bahasa Inggris ada 7 subjek atau kata ganti orang yang digunakan. Ada I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami, she, dia, perempuan, he, dia, laki-laki, dan it, benda atau binatang. Kemudian katanya setelah si subjek ditambahkan dengan verb 1. Verb 1 atau infinitive berarti kata kerja bentuk pertama. Kata kerja yang digunakan dalam simple present tense itu yaitu kata kerja bentuk pertama.
Kata kerja bentuk kedua tidak bisa, bentuk ketiga tidak bisa. Yang bisa dipakai dalam simple present tense ini hanya kata kerja bentuk pertama atau bev one dan biasa disebut dengan infinitive. Apa contoh dari bev one ini? Misalkan, contohnya yang pertama, memasak, cook. Apalagi yang kamu kerjakan setiap hari kira-kira? Menyapu, sweep. Apalagi kira-kira yang kamu lakukan setiap hari? Misalkan sing ya, menyanyi. Siapa tahu ada yang hobi menyanyi setiap hari ya kan, karaokean gitu. Dan yang terakhir misalkan ada lagi yang hobi atau yang kerjaannya setiap hari itu apa ya, menyuci. Oke. Inilah beberapa contoh bev one. Bev one ada memasak, ada menyapu, ada bernyanyi, ada mencuci. Berarti cook, sweep, sing, and wash. Inilah yang dikatakan dengan verb atau infinitive. Kemudian kita masuk kepada si O. O ini apa? O ini yaitu objek. Objek itu maksudnya pelengkap dari si verb ini. Kira-kira apa yang dimasak, apa yang disapu, apa yang dinyanyikan, dan apa yang dicuci diletakkanlah di dalam si objek. Contohnya, memasak. Memasak apa? Nasi. Misalkan ya, memasak apa? Bubur. Memasak apa? Ayam. Disinilah dikatakan dari pelengkap si kata kerja. Ada menyapu. Menyapu apa? Halaman. Menyapu apa? Rumah. Kemudian bernyanyi. Bernyanyi apa? Lagu dangdut. Bernyanyi apa? Indonesia Raya. Bernyanyi apa? Lagu Jawa ya kan? Kemudian ada mencuci apa kira-kira? Berarti objeknya mencuci piring, mencuci sayur, mencuci tangan. Bisa. Berarti objek ini yaitu pelengkap dari si verb, dari si kata kerja. Contohnya di sini, cook, misalkan ya, memasak nasi. Kemudian menyapu halaman. Kemudian menyanyikan sebuah lagu. Kemudian mencuci piring. Nah, inilah dia. Berarti si subjek sudah, ditambahkan si verb, ditambahkan si objek, ditambahkan si komplement. Sekarang kita lanjut mengenai si C. Apa ini C? C ini yaitu komplement, pelengkap kalimat. Komplement dalam bahasa Inggris tersebut bisa jadi adverb of time, keterangan waktu, adverb of place, keterangan tempat. Kemudian adverb of quality atau quantity bisa jadi di sini semuanya. Misalkan kita ingin membuat komplimennya, contohnya memasak nasi di dapur, berarti adverb of place. Memasak nasi setiap hari, berarti adverb of time. Berarti di dalam komplimen ini bisa jadi adverb of time, bisa jadi adverb of place. Contohnya, adverb komplement contohnya yaitu I cook rice. Bisa jadi di sini ada kitchen. Aduh, tak muat. Nah, kitchen. Bisa jadi di sini dibuatnya keterangan waktu setiap hari. Every day. Nah, kemudian dia bernyanyi misalkan setiap minggu bernyanyi dia. Every week. Kemudian menyuci piring setiap hari. Every day. Oke, kita akan membuat satu kalimat dari contoh yang telah saya buat ini. Misalkan I cook rice every day.
subjek I menjadi si you. You cook rice every day. You cook rice every day. Kemudian kita ganti juga si they, sama. They cook rice every day. Kemudian kita ganti juga si we, sama juga. We cook rice every day. Kita ganti lagi si. She cook rice every day. He cook rice every day. Sudah? Ada di sini si, ada sini he, ada di sini it. It juga. Udah? It juga. Cuman karena it ini untuk benda dan hewan, nggak mungkin ya memasak nasi setiap hari. Nggak mungkin dia bisa memasak nasi. Nggak usah kita kasih contoh. Sudah? Kemudian di dalam simple present tense yang perlu kamu ketahui yaitu apabila subjeknya she, he, it dikatakan orang ketiga tunggal, befnya ini wajib kamu tambahi di belakang befnya s or es plus s or es. Setelah subjek bef 1 di belakangnya kamu tambahkan s dan is. Misalkan she sings, he sings, it sings. Kalau bisa bernyanyi dia ya. Berarti kalau subjeknya she, he, dan it dikatakan orang ketiga tunggal, di dalam bef atau infinitifnya itu wajib kamu tambahin s atau is. Sudah? Berarti tadi ini she harus bukan cook lagi, melainkan cooks. He jadi cooks. Nah, ketiga subjek ini harus kamu tambahkan s atau is di belakang bef-nya. Kemudian penggunaan is digunakan apabila bef-nya berakhiran dengan huruf ss, sh, ch, x, dan o. Saya ulangin. Bef 1-nya ditambah is apabila kata kerjanya berakhiran dengan ss, sh, ch, x, dan o. Selain yang 5 ini, selain berakhiran oleh huruf yang 5 ini, ditambahkan dengan s saja. Nah, berarti selain yang 5 ini akhiran dari bef-nya ditambahkan s saja. Contohnya, miss. Contohnya ya, miss, rindu. Miss, rindu, kata kerja ya, rindu. Berarti ditambahkan jadi miss. Nah, kemudian wash, mencuci. Ini kan berakhiran dengan huruf sh. Berarti ditambahkan washes. Kemudian contoh dari berakhiran ch yaitu apa? Watch, menonton. Berakhiran huruf ch otomatis ditambah is. Kemudian ada yang berakhiran dengan mix, gabung. Karena berakhiran dengan huruf x harus ditambahkan dengan is. Terakhir ada misalkan berakhiran dengan huruf o, do, melakukan, harus ditambahkan menjadi
is. Sudah? Berarti selain yang 5 ini, SS, SH, CH, X, dan O, kata kerjanya ditambahkan S saja, tidak perlu IS. Contohnya, play, bermain. Apakah Y ini termasuk ke dalam SS, SH, CH, X, dan 0? Oh, tidak. Berarti karena dia berakhiran huruf Y, bukan termasuk di antara yang 5 ini, maka play wajib ditambahkan menjadi plays. Bukan begini. Bukan jadi begini. Gini, salah. Yang betul itu plays. Sudah mengerti? Saya berharap vlog kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menambah pengetahuan kita mengenai apa itu simple present tense dan penggunaannya dalam kalimat positif. I think it's enough. Thank you for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.